Komentari hari ini gimana di dalam Pak? Yang paling menarik apa Pak? Ya, yang penting ingin saya sampaikan adalah kegiatan ini sangat luar biasa ya. Ini yang belum pernah terjadi. Karena Pak Prabowo itu mengumpulkan kita ini ternyata beliau itu menginginkan adanya teamwork. Ada kerjasama di antara semua para menteri maupun wakil menteri. Jadi bayangkan aja kalau kita bekerja tanpa harus tidak mengenal satu sama lain, nggak mungkin kita kerjasama kan. Jadi dengan ini sekaligus satu lempar dua kena itu. Pertama, kita menjadi kenal satu sama lain, berinteraksi, saling berbicara, berdiskusi, sehingga nanti dalam pelaksanaan kerja kita akan menjadi lebih luas, lebih lancar. Nah, samping itu kita juga tadi mendapat beberapa pencerahan-pencerahan daripada pembicara-pembicara yang sangat bagus sekali. Ya, topik-topiknya yang macam-macam, ada mengenai korupsi, ada mengenai soal ekonomi, ada mengenai AI ya, artificial intelligence dan sebagainya. Jadi paling tidak ya ini membuka cakrawala pemikiran karena kita yang ada di sini kan dari dunia yang berbeda-beda. Seperti saya ini kan lawyer, practicing lawyer yang sudah 40 tahun gitu ya. Tentu masuk dalam dunia birokrasi, kita kan mempunyai gambaran paradigma yang harus berbeda pula. Approaching-nya pun pasti juga akan berbeda pula. Nah, jadi dengan pertemuan ini saya luar biasa kagum dengan Pak Prabowo karena beliau membuat acara ini yang saya kira ini adalah patut dicontoh dan betul-betul membuat kita langsung saling mengenal dan cepat. Jadi kita berkomunikasi cepat melihat kerjasama baik antar instansi maupun antara pribadi. Nah, kalau kita sendiri tidak saling mengenal, tidak pernah bertemu, nggak mungkin kerjasama itu bisa dilakukan. Jadi prinsipnya Pak Prabowo adalah bagaimana kerjasama ini tetap dikedepankan karena tidak mungkin satu orang memikul semuanya. Jadi tanpa kerjasama, tanpa teamwork, tidak akan mungkin bisa kerja ini terjadi. Nah, ini pesan utama dari Pak Prabowo tadi kepada kita waktu pagi-pagi di pencerahannya itu. Waktu salah satu pembicaranya kan yang berbicara tentang korupsi itu kan dari profesional luar negeri gitu. Mungkin ada perspektif baru yang dibagikan kepada Prof yang mungkin bisa Prof sampaikan. Justru itu kalau di Indonesia kan kita udah tahu bagaimana corruption di Indonesia, kita udah tahu pendidikannya bagaimana. Justru karena ini dari luar kita melihat dari perspektif yang berbeda. Bagaimana approach mereka terhadap korupsi, bagaimana paradigma mereka terhadap korupsi, bagaimana caranya agar tidak terjadi korupsi, dan kalau terjadi korupsi bagaimana caranya untuk menelusurinya. Ya, dia berikan juga semacam kasus ya, contoh kasus dan sebagainya ya. Nah, ini mungkin bagi saya mungkin soal korupsinya lebih paham daripada yang lain. Ya kan, mudah buat saya. Tapi bagi yang lain juga belum tentu mudah. Sama dengan ketika ada pembicaraan tentang ekonomi, ya kan? Artificial intelligence. Saya kan nggak expertnya, tapi dengan itu saya mungkin lebih sulit daripada teman-teman dari bidang ekonomi. Tapi dengan adanya kesamaan berpikir tadi, paling tidak ya memang kita bekerja sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan expertise kita, tetapi dengan adanya kerjasama ini saya kira ke depan akan lebih mudah. Itu saya kira ini. Pematerinya siapa aja sih Pak? Aduh, banyak nama-namanya tadi ya. Ada satu yang terkenal mungkin Pak Oto. Ada, lupa saya tadi namanya. Banyak, ada dari Korea, ada juga dari Amerika gitu ya. Maryam Hussein benar nggak? Maryam Hussein. Ya, betul, sangat terkenal sekali Pak Oto mereka kan. 40 tahun jadi lawyer, mungkin ada unek-unek yang dari dulu pengen membenahi Indonesia dan ini saatnya ada nggak Pak Oto kira-kira aspirasi itu? Ya, tentunya sebagai lawyer tentunya kita hanya ingin bagaimana bisa berkontribusi agar negara lebih baik ke depan. Bagaimana bentuknya tentunya kan kita belum dilantik nih ya. Mungkin terlalu dini kalau saya berbicara tentang itu, ya kan. Tetapi tentunya niat pasti ada. Kalau kita tidak ada niat yang baik, nggak mungkin kita menerima tugas ini. Prof, tanggal 21 nanti kan katanya ada pembekalan tambahan. Udah ada undangan belum untuk wamennya atau itu untuk menterinya saja begitu? Tadi pertemuan ini kan ada wamen, ada wamenko juga tadi kan. Nah, untuk 21 kita belum tahu data sih, tapi yang kita tahu 21 itu ada ya memang semacam rapat kabinet mungkin tadi ya. Bukan pelantikan ya, 21 pelantikan. 20 pengumuman
21 itu pelantikan, 23 ke Magelang. 22 itu mungkin ada rapat kabinet, baru 23 ke Magelang. Kira-kira begitu. Tapi pastinya nanti tentunya mereka beritahu nanti ya. Terima kasih banyak Pak Oto. Ya, oke ya. Kanilu.